Halo, saya akan menjelaskan tutorial untuk penggunaan aplikasi keuangan Bisnisku. Nah, pertama setelah kita download aplikasinya, kita tempatkan aplikasinya di tempat yang menurut kita aman, di folder yang menurut kita aman, karena aplikasi ini berbasis offline dan semua data akan tersimpan di lokal komputer kita. Nah, setelah itu kita klik kanan aplikasinya, kemudian kita pilih WinRAR, kemudian kita pilih Extract Here. Nah, setelah terekstrak seperti ini, kita buka foldernya, kemudian kita baca dulu cara pemakaiannya. Nah, kemudian selanjutnya kita klik kanan di aplikasinya, kemudian kita pilih Send to, kemudian pilih desktop agar aplikasinya di desktop dan mudah kita akses. Nah, setelah itu aplikasinya akan ada di desktop seperti ini. Selanjutnya kita buka aplikasinya. Saat pertama kali aplikasi terbuka, kita akan diminta untuk memasukkan lisensi key. Nah, kita harus mengcopy ini atau mengirimkan ini ke admin ya. Kita kirimkan ke admin, kemudian nanti admin via WA akan mengirimkan lisensi key untuk aktivasi keuangan bisnisku. Copy. Nah, selanjutnya setelah kita mendapatkan lisensi key dari admin, kita paste di sini. Nah, kemudian kita klik aktivasi sekarang. Nah, aktivasi telah berhasil. Kemudian selanjutnya kita akan diarahkan untuk membuat akun. Kita buat akunnya dulu. Kita buat username dan passwordnya, kemudian daftar. Pendaftaran berhasil, kemudian kita akan login. Kita tunggu beberapa saat sambil aplikasi menyiapkan. Nah, aplikasi akan terbuka, kemudian kita tunggu aplikasi sedang memuat data dan komponen awalnya. Kita tunggu sebentar. Ini adalah fitur-fitur dari aplikasi keuangan bisnisku versi 2.3. Nah, yang pertama di bagian dashboard sini ada nama perusahaan kita, kemudian ada pemasukan, pengeluaran, dan laba. Dan juga ini bisa kita setting. Nah, kemudian di sini ada grafik, bisa disetting juga mau lihat berapa bulan. Kemudian ada saldo akun, saldo kas, Bank BRI, Bank BCA, dan sebagainya. Kemudian di bagian sini ada reminder pembayaran yang nanti akan muncul kalau kita setting ya. Kemudian di bagian sini ada aktivitas terbaru, transaksi terbaru. Nah, sebelum menggunakan ini akan kosong. Nah, yang pertama kita lakukan adalah kita ke bagian pengaturan dulu. Nah, di sini kita atur nama perusahaannya, kemudian alamat perusahaan, kotanya, nomor telepon, email, kemudian upload logo, kemudian kita simpan. Nah, setelah di bagian sini, kita ke bagian manajemen rekening bank. Di sini kita bisa menambahkan untuk rekening banknya. Nah, ini untuk rekening banknya ya, kita bisa tambahkan, bisa diedit juga. Nah, rekening bank ini nanti akan muncul ke invoice yang kita buat. Nah, selanjutnya di bagian sini ada kategori manajemen kategori. Ini untuk kategori pengeluaran dan pemasukan ya. Kita bisa tambahkan di sini, misalnya kodenya CA01, misalkan di sini bayar listrik, misalkan. Nah, kita ke berarti pengeluaran, kita simpan. Oke, berhasil disimpan. Nah, nanti akan muncul di bagian transaksi sini. Nah, kategorinya
nanti akan muncul di situ ya. Nah, kemudian selanjutnya di bagian pengaturan ini sudah selesai kita atur, dan di sini juga ada fitur backup database dan juga restore. Nah, ini berguna untuk membackup data kita. Nah, selanjutnya di bagian transaksi ini ada transaksi kita bisa membuat transaksi di sini, tanggalnya bisa kita atur di sini, atau kita biarkan saja akan sesuai dengan tanggal hari ini. Contohnya pengeluaran ya, tadi bayar listrik ya, tadi udah kita buat bayar listrik di sini. Kemudian misalkan akunnya dipotong dari Bank BCA, misalkan 300.000 bayar listrik bulan November. Nah, ini bisa kita isi, bisa kita kosongkan, bukti transfer juga bisa diisi, tambah transaksi. Nah, transaksi sudah berhasil ditambahkan. Nah, selanjutnya di sini kita bisa buat kwitansi ya. Jadi di sini ada edit transaksi dan sebagainya. Nah, di sini juga misalkan saya mau nambahkan lagi, misalkan tanggal misalkan 2, pemasukan misalkan pendapatan jasa ditransfer ke Bank BRI, misalkan jumlahnya 2.500.000, kan biaya pembuatan aplikasi, nama pelanggannya siapa, misalkan Ilham. Nah, kita pilih transaksinya, misalkan di sini saya masukkan ini, simpan, tambahkan transaksi. Nah, transaksi sudah ditambahkan. Nah, ketika transaksi ini kita klik 2 kali, akan detail transaksinya akan muncul ya. Sorry, ini. Nah, detail transaksi akan muncul. Bukti transaksi juga bisa dilihat, nanti akan terbuka. Nah, akan terlihat sini. Transaksi bisa kita edit, kemudian kita juga bisa membuat kwitansi. Ini misalkan buat kwitansi. Nah, ini udah bisa kita isi manual. Bisa juga sudah otomatis yang tadi ya, Ilham. Oke. Untuk pembayaran ini juga bisa diisi. Langsung saya oke aja. Kemudian kita save. Oke, kita cek di bagian download. Bagian download sini kita cek kwitansi. Nah, ini kwitansi kita. Oke. Oke, selain transaksi, kemudian fitur selanjutnya adalah manajemen hutang dan piutang. Nah, ini manajemen hutang dan piutang untuk pencatatan hutang dan piutang. Misalnya di sini kita punya hutang, jatuh temponya kapan? Misalkan jatuh temponya tanggal 22. Pemberi hutangnya misalkan siapa? Rima misalkan. Jumlahnya berapa? 5 juta. Keterangan misalkan hutang penambahan modal. Nah, tambah hutang baru. Nah, di sini kita ada hutang 5 juta. Nah, kalau misalkan hutang ini mau kita cicil, caranya tinggal kita klik aja hutangnya. Di sini kita klik, kemudian bayar cicilan. Nah, bayar cicilannya tanggal berapa? Misalkan tanggal ini kita bayar misalkan 500.000 kita cicil, dibayar dari Bank BCA. Nah, kemudian keterangannya bayar cicilan ke-5. Nah, kita simpan. Nah, di bagian transaksi ini udah otomatis bayar hutang, bayar cicilan ke-5 ini.
Oh ya, saya agak lupa ya sebelum setting ke sini untuk bank ini, settingnya di bagian ini aset dan ekuitas. Nah, di bagian sini bisa kita tambahkan. Nah, kita tambahkan untuk bank aset lancar. Nah, misalkan bank BRI dan lain sebagainya di sini. Kalau mau hapus dan lain sebagainya di sini ya. Nah, oke, kembali ke utang dan piutang. Nah, ini tadi data transaksinya juga ada ya di sini. Jadi hutangnya tinggal 4.500.000. Nah, kalau misalkan ada piutang juga bisa juga kita di sini. Misalkan pelanggannya misalkan namanya Ilham. Jumlahnya misalkan 3 juta. Hutang pembuatan aplikasi misalkan tambah piutang. Nah, kalau sama Ilham dicicil juga sama. Nah, cicil di sini sama seperti tadi. Nah, dicicil misalkan tanggal 2 dicicil misalkan berapa ya, 500.000 ya. Cicilan Ilham, simpan pembayaran. Oke, kemudian kita cek di transaksi. Nah, ini penerimaan piutang cicilan Ilham udah masuk otomatis ya ini. Oke, selanjutnya di sini kita ada menu manajemen stok. Nah, manajemen stok ini sederhana ya. Kalau teman-teman pengen memakai aplikasi stok yang lebih profesional, kita ada juga aplikasinya, nanti bisa beli di kita, hubungi aja admin atau CS ya. Nah, kita tambahkan barang, misalkan barangnya apa, kode barangnya misalkan CA001, nama barangnya misalkan bawang, kategori makanan, stok awal misalkan 40 satuan kilogram, harga beli misalkan 35.000, harga jualnya kita jual misalkan 45.000, minimal stoknya misalkan ini 25 ya. Lokasi penyimpanan misalkan rak A3, kita simpan di sini. Oke, ini sudah ada ya. Nah, kalau misalkan untuk cek stoknya, stok masuk keluarnya, kita di sini kita klik dulu di bawahnya, kita klik. Nah, saya tambahkan satu barang lagi ya, coba ya sini CA002, nama barang misalkan madu, kategori makanan, stok awal 30, satuan pieces, harga beli misalkan 45.000, harga jual 65.000, minimal stoknya 15, rak B3 misalkan, simpan. Oke, kita simpan. Nah, misalkan di sini stok masuk dan keluarnya ya. Nah, misalkan ada barang masuk, kita ketik aja di sini misalkan madu. Nah, di sini keluar madu. Nah, masukkan jumlah stoknya, nambah lagi misalkan 20 pieces. Nah, tanggalnya ini simpan. Nah, di sini sudah nambah ya. Madu 50 pieces. Nah, di sini ada histori perubahannya juga. Nah, misalkan lagi ini bawangnya ada penjualan nih, berarti stok keluar. Stok keluar bawang. Nah, keluar di sini misalkan 10. Berubah ya. Di sini stoknya. Histori perubahannya, nah bisa kita lihat di sini. Oke, itu untuk manajemen stok. Selanjutnya adalah data kontak. Nah, di sini data kontak itu untuk menyimpan data vendor dan customer. Nah, di sini kalau vendor tinggal kita tambahkan saja. Tambahkan seperti ini. Kalau mau kita lihat ya tinggal diklik aja, kemudian lihat data, keluar datanya.
sama, customer juga sama, tambah juga tambah aja sini. Kemudian kalau mau lihat datanya, lihat data. Nah, itu. Kemudian laporan keuangan. Nah, aplikasi ini bisa membuat laporan keuangan secara otomatis, itu laporan laba rugi, arus kas, dan neraca. Nah, yang pertama kita mau setting dulu dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Karena di sini saya kan baru pakai ya. Langsung aja di sini nggak saya setting. Misalkan bisa juga disetting dari tanggal 1 misalkan sampai 30 dan sebagainya. Tampilkan. Nah, tampilkan, kita bisa download PDF, download Excel juga bisa. Nah, ini laporan laba rugi ya, laporan arus kas. Kita coba download. Oke, Excelnya. Kemudian laporan neraca, kita download. Jadi sangat memudahkan sekali ya, kita sudah otomatis semua laporannya dibuat sama aplikasi keuangan Bisnisku. Nah, kita cek ya. Laporan laba rugi. Nah, ini laporan laba ruginya dan laporan arus kas. Nah, ini laporan arus kasnya. Kemudian laporan neraca. Nah, ini dia laporan neracanya ya. Nah, sangat praktis sekali. Kemudian selanjutnya adalah menu transfer dana. Nah, transfer dana ini digunakan kalau misalkan kita dari uang kas kita masukkan ke bank, atau dari bank kita ambil dan masukkan uang kas, atau dari bank kita yang BCA, BRI dan sebagainya. Nah, itu di sini. Misalkan ini kita lihat ya di sini. BRI kita ada 6.500.000, uang kas kita ada 4.500.000. Nah, contohnya saya mau ngambil dari BRI 2 juta dimasukkan ke kas ya. Nah, di sini dana dari BRI ke kas. Tanggalnya bisa diatur. Misalkan 2 juta. Nah, ini bukti transfer bisa dipilih misalkan ya. Saya coba masukin nih. Oke, berhasil dicatat. Kita cek di sini. Nah, kasnya udah 6.500.000, bank BRI-nya udah berkurang. Nah, kalau mau lihat ini transfer dananya, ternyata ada kesalahan, diedit juga bisa. Ini diedit nominalnya. Nah, kalau mau lihat bukti transfernya, tinggal klik 2 kali aja, nanti akan keluar. Selanjutnya adalah fitur invoice dan surat jalan. Nah, di sini pembuatan invoice, nomor invoice sudah otomatis, tanggalnya bisa kita sesuaikan, nama pelanggannya misalkan Ridu. Dia ngasih uang muka misalkan 200.000, kita kasih diskon misalkan 150.000, pajak 11%. Ini nggak diisi juga nggak apa-apa ya, misalkan dia nggak ngasih uang muka atau pajaknya nggak ada, nggak usah diisi. Misalkan kemudian madu 35, harga satuannya tadi misalkan 65.000, tambah item misalkan bawang misalkan 35.000. Nah, selanjutnya buat invoice. Oke, kita cek. Nah, ini invoice-nya. Nah, ini invoice-nya. Di sini ada bank yang sudah kita masukkan di pengaturan ya. Oke, selanjutnya invoice semuanya masuk ke history ya di sini. Surat jalan juga sama. Selanjutnya kita coba fitur surat jalan. Nah, ini surat jalannya juga otomatis nomornya. Kalau mau ganti nomor tinggal klik aja ini. Tanggalnya juga bisa kita atur. Nama penerima misalkan Tamara. Nomor HP
ngasal aja ya. Jalan bambu catatannya misalkan tolong dicek dan konfirmasi. Nah, misalkan barangnya apa? Madu 35 pieces, kondisi baik, tambah item bawang misalkan 25 di kondisi baik. Nah, selanjutnya tinggal kita klik buat surat jalan. Oke, kita cek surat jalannya. Nah, ini surat jalannya sudah ada. Nah, ini tanda terima, kita menerima, tinggal tanda tangani. Nah, ini di story-nya juga ada ya. Selanjutnya adalah fitur karyawan dan slip gaji. Nah, di sini kita bisa menambahkan karyawan, misalkan ID karyawannya KA001, namanya misalkan Suni, posisinya marketing, gaji pokoknya misalkan 2.500.000. Simpan. Ketika mau buat slip gaji tinggal kita klik aja ini karyawannya, kemudian periodenya, kemudian ini pendapatannya, misalkan di sini bonus penjualan misalkan 4 juta, kemudian tambah uang makan 500.000. Nah, di bagian bawah ini potongan misalkan denda keterlambatan misalkan 300.000 misalkan ya. Nah, kalau sudah tinggal ini buat slip gaji. Kita buat slip gajinya. Oke, kita cek. Nah, slip gajinya sudah ada ya. Seperti ini desainnya. Oke. Ini histori slip gaji juga ada di sini ya. Kemudian aset dan ekuitas. Nah, ini tadi sudah saya bahas di awal. Ini untuk menambahkan misalkan akun bank, kemudian deposito, gedung, kemudian kendaraan dan lain sebagainya di sini. Tanah dan lain sebagainya. Di sini juga ada menu penyusutan juga ya. Misalkan ini misalkan kendaraan, edit kendaraan, tanggal perolehan misalkan di sini. Nah, kemudian harga perolehan misalkan 120 juta. Umur manfaat misalkan 60 bulan. Oke. Nah, ini penyusutan. Nah, ini ada penyusutannya. Nah, kemudian selanjutnya adalah reminder pembayaran. Nah, ini untuk mengingatkan pembayaran ya. Misalkan di sini bayar listrik jatuh tempo tanggal 20 misalkan. Ini jumlah dikosongin, boleh kategori listrik, depan. Kita tambahkan lagi misalkan bayar gaji akan tanggal 5, sorry tanggal 25 misalkan. Ini lainnya. Oke. Nah, di dashboard ini kan
tidak ada ya. Nah, kenapa tidak ada? Karena tanggalnya ini 7 hari ke depan. Nah, ini kita cek di sini tanggal 20, tanggal 25. Nah, contohnya kita ubah di sini. Jadinya tanggal misalkan 6. Oke. Nah, di dashboard akan muncul ini nanti. Nah, ini muncul karena dia kan 7 hari ya. Nah, misalkan ini juga tanggal 4 misalnya. Nah, di dashboard muncul nih. Oh ya. Kemudian selanjutnya pajak dan jurnal. Nah, ini penjelasannya ada ya ini semuanya. Baik kalkulator pajak, PPh final UMKM ini buat ngitung. Nah, semua ada penjelasannya di sini. Jurnal juga ada penjelasannya. Nah, itu ya untuk fitur-fitur dari keuangan bisnisku.